pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Sehat semuanya. Selamat pagi. Apakah semuanya sehat? Sehat. Sehat, Pak. Sehat ya. Sehat, Pak. Pencernaannya lancar, sarapannya lancar, makannya lancar. Yang kurang lancar apa ini? Yang kurang lancar kirimannya gitu ya, kurang lancar. Iya, sudah dikirim belum ini awal bulan ini? Belum, Pak. Wah, belum. Waduh, ini. Belum dikirimi Bu Mega. Nanti double kirimannya. Nanti Kirimannya double nanti. kirimannya double. Tunggu sampai akhir tahun ya. Pati. Ya, tadi sudah di absen Bu Mega, saya ulangi lagi. Carolina Marta Sarastri. Hadir Pak, gitu kalau ada. Hadir, Pak. Nah, itu mau diajari. Pak. Iya. Christian Yosafat. Ada, Pak. Nah, itu sambil dihidupkan kameranya jadi kita tahu gitu ya. Sudah mandi atau belum. Erna Indah Draha. Ini nama-namanya kayaknya. Hadir, Pak. Jadi Nias punya ini. Hadir, Pak. Ya, Glenn William Medi Danu. Ada, Pak. Wah. Sehat kau? Joel Anderson Poltak Panjaitan. Ada, Pak. Ini Batak punya. Mana orangnya nih? Si Joel mana si Joel? Luki, sebelahnya Luki. Terus sebelahnya Luki. Terus sebelahnya ada Luki Demetrius Bureran. Hadir, Pak. Hadir. Kamu itu dari Kalimantan apa NTT toh? Luki. Kamu tuh aslinya mana? NTT, Pak. NTT. NTT lah. Kok Kalimantan katanya? Apa domisilinya di Kalimantan? Oh. Marsha Devian Trinugroho. Ini saya dulu salah persepsi nih. Saya kira laki-laki. Hadir, Pak. Mana wajahnya si Marsha? Ada cowok. Oh ini. Iya. Kamu ngapain di aula Marsha? Kalau yang kelas 10 Saya kira mau belajarnya seni, di aula, Pak. mau seni tari di Oh, situ. gitu. Jadi dibagi-bagi. Pas 10 di aula. Di Iya. aula gitu. Ya, Iya, ya. Saya kira mau paduan suara, Bu Mega. Melian Bureran. Angklung, latihan angklung. Hadir, Pak. Ini suaranya saya kira cowok. Ini mana tuh orangnya ini? Saya mau lihat nih. Sering WA-an tapi saya belum pernah lihat wajahnya. Nah, mana buka maskernya? Sama ndak sama si Luki? Saudara apa bukan ini? Kok nama belakangnya sama? Saudara. Saudara. Saudara seimbang ini. Mirip kok. Mirip ya. Mary Piana. Hadir, Pak. Malah ketawa. Mana? Ini masih Natalan apa? Ada pohon Natalnya segala ini. Mana wajahnya mana? Oh lah, Pak Mike, itu, Pak. Mike. Pak Mike belum, Pak. Mike, Pak. Kenapa? Oh, Mike. Mike belum, Pak. Mike. Kan urut absen. Urut absen tuh ya. Miko itu mana? Marsiana. Oh, Marsiana Mike, Deng. Oh, Oh iya, kelewatan. Kelewatan. Pak. Oh iya, maksud saya itu setelah Mary Piana itu Bu nanti. Orangnya terlalu kecil. Marsiana Miko. Oh yang foto tadi. Mana itu fotonya. Wajahnya dibuka itu, topengnya dibuka dulu. Maskernya. Nah, itu gelap sekali. Di mana itu? Di bawah kursi. Maaf ya Mika. Sendiri. Mufid Mustaqim. Mas Mufid. Mas Mufid ada enggak Mas Mufid ini? Ada, Pak. Ada saya. Oh, mana? Ada. Hadir. Gabung. Hadir yo di anu tuh dibuka atau kameranya tuh ya.
Natalia Desi. Oh, Nah, ini itu. Mas Mufid nih. Hadir, Pak. Oh iya. Kamu juga di aula nih. Panca. Panca itu 5. Kamu anak kelima, Pak. Hadir, Pak. Panca. Rani. Nah, ini dulu juga saya mau keliru ini. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki. Hadir Pak. Nah, Rani sama Yosafat. Sama Denny Sama di Wirjono Pak. Oh, sama Kami Wirjono. sama Denny. Oh iya iya. Oh, iya. sama Wirjono. Oh, di itu di situ. Ya ya. Oke. Terus Retno Nurfadilah. Hadir, Pak. Ya. Mbak Retno. Rionel. Rionel nih yang Hadir, jarang ketemu Pak. ini. Ah, mana sih orangnya ini? Kok feedback itu kayak malaikat bercahaya itu loh belakangmu itu. Sehat Nel. Betul set, Pak. Sekian ya. Nah, Wirdiono yang sama Rani tadi. Kantong nggak sehat, Pak. Ada, Pak. Nah, Eliaken yang paling jauh nih. Saudara kita dari timur. Hadir, Pak. Eli. Oke, sehat semua ya. Pak Daniel dan Bu Mega akan mengulangi materi yang kemarin. Materi yang kemarin mengenai mengukur beda tinggi menggunakan selang plastik atau alat sederhana. Ini dia. Nah, ini kan. Kemarin kan orangnya waktu di sini. Orangnya waktu di sini, ya kan? Kita kan mengenal istilah belakang sama muka, ya kan? Ya enggak? Belakang sama muka. Ini orangnya kok melayang nih kayak hantu ini. Geser aja ke sini. Oke, nah ini kan sudah membumi ya. Nah, orangnya ini jangan lihat rupanya ya. Dia kosong nih rupanya. Kalau dia berdiri di antara AB, maka A ini belakang atau muka kemarin. Ayo, masih ingat ya? Belakang, Pak. Belakang. Belakang. Tepat sekali. Nah, kalau yang B ini berarti Muka, Pak. muka karena menghadapnya ke sana, menghadapnya kan ke sini. Nah, ke sini. Ya, jadi ini harus kita sepakati bersama supaya kalian nanti di tabel itu tidak bingung antara B dan M, belakang sama muka. Ya, nah, jadi langkahnya itu kan kemarin kan yang A ini kan ditentukan tingginya. Kalau yang titik belakang itu selalu ditentukan sendiri. Mau 1 meter boleh, setengah meter boleh, atau kita bicara satuan senti ya berarti 100 senti boleh, 50 senti boleh. Jadi maksudnya itu dari tanah ini diukur sendiri. Itu misal 100 senti, udah dikasih batas tanah, dikasih batas di sini. Lalu selang ditempelkan di sini, sisi yang satu ditempelkan di patok B. Nah, nanti tunggu permukaan selangnya itu nanti sudah rata, yang B ini dicoret. Yang A kasih yang B ini yang A ini kasih kode. Oke, sudah stabil gitu. Yang B juga sudah stabil. Jadi di titik di mana air itu berhenti, itu nanti dikasih tanda dicoret. Nah, lalu kelompok yang lain, anggota kelompok yang lain ngukur. Kalau ini kan tingginya 100 cm. Nah, kalau ini tingginya berapa? Tergantung. Bisa kalau ini tanahnya lebih tinggi ya ini berarti harusnya kurang dari 100 cm. Berapa? Misalkan 50 cm. Nah, kalau ngitung beda tingginya antara A dan B berapa? Yaitu pembacaan belakang dikurangi pembacaan muka. Nah, belakang tadi berapa? Belakang tadi berapa tadi? Kita tentukan 100. Ya. Nah, B tadi diukur hasilnya 50. Berarti 100 dikurangi 50 berapa itu? 50, Pak. 50, Pak. 50 itu minus apa plus? Plus. Naik. Plus. Artinya tanah ini naik apa turun? Naik, Pak. Dalam artian ini kalian sudah jelas ya. Ini saya memang sengaja saya review kembali supaya kita samakan persepsi ya, mindsetnya antara B dan M itu seperti apa. Nah, ini setelah dicatat di form
Formnya itu seperti ini. Ya, misal tadi ya, ini tadi saya pembacaan belakang titik A itu kan 100 ya. 100. Terus mukanya, muka itu rai ya kalau bahasa Jawa ya. Itu di titik B itu tadi kan ketemu 50. Nah, 50 itu kalau nanti yang catat tulis saja langsung 50 di sini. Nah, begitu. Ya. Ini saya apa? Saya apa? Saya kasih contoh gitu misalkan. Nah, ini. Jadi caranya mengisi ini loh ya. Waktu besok praktek di lapangan tuh langsung ditulis seperti ini biar tidak lupa. Kalau nulisnya nanti setelah praktek lupa gitu. Setiap titik A, B, terus setelah itu pembacaan B ke C itu harus segera ditulis gitu. Loh Pak, B itu kenapa nulisnya di bagian muka sementara yang A mukanya kok tidak ada gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita kalau lihat orang ini gitu ya. Titik A ini kan hanya sebagai apa? Sebagai belakang, mukanya kan tidak ada, ya kan? Tapi kalau di titik B itu ada belakang, ada muka. Makanya nanti pengisiannya itu nanti bisa 2. Jadi jangan bingung gitu ya. Oke, titik AB sudah dicatat, terus diukur jaraknya. Diukur jaraknya. Jaraknya ketemu berapa? Misalkan ini coba kita ukur pakai meteran nih. Diukur pakai meteran. Ini berapa ini? Ini berapa? 250 itu misalkan. Langsung ditulis di sini, jaraknya itu 250. 250. Ini satuannya senti semua loh ya. Supaya kita enggak salah paham gitu. Terus penulisan selesai, kita lanjut ke titik B. Nah, ke titik B, jadi ini sudah selesai, orangnya pindah ini. Jalan dikit gitu kan sampai sini. Nah, sampai sini. Lalu kita akan mengukur ke titik B dan C. Nah, yang ini sudah selesai, sudah selesai ini. Kita langsung ke sini. Oke, B ditentukan lagi. Nah, B ditentukan lagi, misalkan berapa? 100 cm lagi boleh enggak, Pak? Boleh. Mau ditulis 100 boleh. 100 cm lagi. Terus coba diukur ketinggiannya. Ini tingginya berapa? 0,34 meter berarti 34 cm. Nah, 34 cm berarti ditulis yang sebelah sini 34 cm. 34 cm kenapa di bagian C muka, Pak? Nah, sekarang kita lihat. Ini kan bagian muka di titik C, berarti dimasukkan di sini. Itu ya. Begitu seterusnya gitu ya. Terus lanjut ke titik D. Diukur dulu jaraknya. Jangan lupa, diukur dulu jaraknya. Ini berapa ini? Ini aja. ,4 meter berarti 240 cm. Tulis di sini 240 cm. Nah, begitu. Oke, ini ya. Lalu kita ukur. Nah, tentukan dulu nih jaraknya ini. Ini jaraknya ditentukan berapa, Pak? 1 meter atau 100 cm lagi boleh tidak, Pak? Boleh, boleh-boleh aja. Karena yang pembacaan belakang itu atau pembacaan awal itu boleh ditentukan sendiri, bebas gitu ya. Nah, misal di sini. Nah, di sini ya. Lalu diselang lagi ketemu titiknya di sini. Ya, di sini. Nah, sampai bawah. Oke, sampai bawah ini. Terus kita ukur yang titik C belakang ini kan tadi hasilnya 100 ya. Diisi 100 lagi. Terus yang belakang titik D
Ini coba kita ukur lagi. Coba kita ukur lagi. Jaraknya ini jadi berapa? 0,31 berarti 31 cm. 31 cm. Nah, ini dia. Jaraknya berapa? Jaraknya kita ukur. Jaraknya kita ukur. Kita ukur jaraknya pakai meteran ya. Berapa ini? 240 meter, 2,4 meter. Jadi 240 cm. Sama 240 cm. Oke ya, masih ada pembacaan titik lagi. Masih, coba kita ukur lagi. Kita dirikan patoknya agak jauh gitu misalkan. Ya, jadi mendirikan patok di sini itu ini kan sifatnya dia mengukur ya, mengukur ini. Jadi kita letakkan di sini. Nah, letakkan di sini. Terus kita tentukan titik lagi. Tentukan titik pembacaan belakang di titik D. Misal 1 meter lagi, 1 meter masih enggak ya? Nyandak ya. 1 meter ditulis di sini 100. Lalu diukur. Diukur menggunakan selang plastik. Aduh, wah nggak nyampe sepertinya. Jadi, ya seperti ini kasus ya. Ini kan ditentukan 100 cm, tapi ini kan terlalu curang. Setelah di level pakai selang plastik, ternyata ya ini ternyata letaknya itu berada di bawah di bawah tanah. Jadi ini tidak boleh tidak bisa diukur seperti ini. Lalu bagaimana Pak solusinya? Solusinya adalah level yang di titik D ini titiknya ditinggikan. Nah, kadangkala itu nanti kalian akan ketemu kasus seperti ini. Ya, jadi kalau seperti ini sudah tidak bisa diselang lagi karena tanahnya terletak, kedatarannya terletak masih di bawah. Solusinya ada 2. Yang pertama itu meletakkan menentukan titik D bacaan belakang ini lebih tinggi lagi dari 100, atau patoknya ini dimajukan ke depan. Misalkan dimajukan 1 meter atau berapa. Nah, itu bisa. Nah, ini saya ambil opsi yang ini titik ini supaya variasi kita naikkan 50 cm. Boleh ya? Boleh. Boleh-boleh aja. Nah, ini saya naikkan ini 50 cm. Kok menceng. 0,5. Nah, saya naikkan ini. Saya naikkan levelnya. Ya, saya naikkan levelnya. Lalu kita ukur kedatarannya. Nah, kita ukur kedatarannya. Nah, kalau levelnya warna merah. Nah, ini. Jadi kalau ini bisa diukur. Oke, sampai sini ya. Lalu kita ini tadi 150 titik D kita masukkan. Ini bukan 100 ya, 150 direvisi. Yang titik D ini bacaan belakangnya kan 150 tadi. Ini orangnya dari tadi ke sini ketua kelompoknya ini. Harus pindah ke sini nih ketua kelompoknya ini. Ah, gitu ya. Nah, terus ini titik E. Lupa ada dikasih titik ya. Titik E. Nah, ini titik E. Oke, sekarang kita ukur yang titik E. Meterannya disiapkan. Diukur sampai sini berapa? 0,37 meter atau 37 cm. 37 cm. Wah, oke, sampai sini aja dulu deh. Sampai sini ya Bu Mega ya. Enggak usah banyak-banyak. Yang penting kan kita sudah tahu. Nah, sekarang kita lihat konturnya. Kita lihat kontur tanahnya. Nah, ini kecenderungannya apa? Ada yang turun atau naik terus?
Naik terus apa naik Terus, Pak. Naik terus. Oke ya, kita ingat-ingat ya, naik terus. Berarti harusnya nanti di tabel itu perhitungannya itu selalu positif. Semakin naik, Pak. Nah, semakin naik gitu. Atau dia selalu di positif. Nah, kalau nanti ada angka di sini berarti ini ada yang tidak beres. Nah, saya akan berikan warna. Saya akan berikan warna supaya kalian tidak bingung. Warna yang pertama itu warna kuning misalkan. Nah, ini warna kuning. Ini warna kuning. Ini jaraknya kok belum tadi, lupa ya. Kenapa kalian tidak mengingatkan? Jarak D. Jarak D tadi berapa jarak D? D ke E. Nah, D ke E ini harus diukur nih. Jarak dari D ke E. Ini kalau praktek jangan sampai lupa ya. Dulu pernah ada pengalaman ya Bu Mega ya. Lupa menulis jarak. Udah dibongkar, Titiknya lupa. sudah selesai. Wah, akhirnya saya tanya itu jaraknya mana kok tidak ditulis. Waduh, lupa Pak. Wah, kalau lupa itu ya tidak bisa, harus apa? Bagaimana caranya gitu ya. Akhirnya kasihan mereka itu. Harus mengulangi dari awal. Ini kamu jangan menghalangi toh, pindah dulu. Nah, ini 3,97 berarti 397 cm. 397 cm. Oke dia. Ini sudah selesai. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, berarti sudah selesai. Udah pas berarti. Oke ya. Nah, sekarang kita akan mulai menghitung. Mengolah data ini ya, bukan menghitung. Jadi ini saya kasih warna dulu. Saya kasih warna dulu. Ini saya kasih warna kuning gitu misalkan ya. Terus yang ini saya kasih warna hijau. Atau biru aja deh, biru. Ini saya kasih warna hijau. Yang ini saya kasih warna apa ya? Anak putri biasanya sukanya pink. Kita kasih pink aja lah. Nah, pink. Kasih warna pink supaya adil. Nah, ini ada maksudnya. Ada maksudnya ini. Oke, kita baca di GC. GC-nya ini. Nah, ini job sheet-nya ini ya. Jadi kalian GC itu sebagai gudang materi. Itu kalian bawa sampai kalian lulus itu, ini materinya di sini semua bisa dibuka-buka nanti kalau ada ujian atau apa gitu. Kita lihat rumusnya. Rumusnya adalah mencari delta T atau beda tinggi itu B min M atau pembacaan belakang dikurangi pembacaan muka. Nah, sekarang ini kan pembacaan belakang, ini pembacaan muka. Ini harus dikurangi. Yang dikurangi adalah sesuai warna ini, jangan lompat kemana-mana. Karena titik A dan B kita bicara belakang, titik A terus B-nya itu pembacaan muka. Nanti hasilnya berapa? Ditulis di sini. Itu ya. Kalau naik, kalau turun ditulis di sini. Sekarang kita coba. Ini tanggal berapa Bu Mega? Tanggal 10 ya Bu Mega ya. Tanggal 10 itu ya. absen 10 siapa yang beruntung ini? Absen 10 itu ternyata Mary Piana. Mary Piana mana Mary Piana ini? Halo Mary. Iya, Pak. Nah, kamu aja kalau ditunjuk itu siap gitu, semangat tuh, malah lemes ini bagaimana? Jangan lemes ya. Jangan lemes Mary Piana. Iya, Ini Pak. kami enggak ngapa-ngapain loh. Kami ini orangnya baik aslinya ya Bu Mega ya. Oke, Mary Piana, kamu dapat kehormatan untuk menjawab soal yang berwarna kuning. Nah, kalau rumusnya tadi itu B min M berarti dari pembacaan AB ini berapa dikurangi berapa, Mary? Halo, Mary? Mary mana? Iya, Bu. Kalau Kok Bu, rumusnya tadi Pak itu yang manggil. kalau rumusnya tadi belakang dikurangi muka, berarti kalau yang kita soalmu itu yang warna kuning ini itu berapa dikurangi berapa, Mary? 50, Pak. Berapa dikurangi berapa? Jangan jawabannya dulu. Kalau 100. rumusnya belakang dikurangi muka, itu berarti berapa 100. dikurangi berapa?
100 dikurangi 100 meter dikurangi 50, Pak. 100 cm bukan meter. 100 cm dikurangi Senti. 50 cm. Masih, ya, Ya, masih diulangi Mary. Diulangi no. Diulangi ye. 100 cm dikurangi 50 cm. Senti, Pak. Oke, nah sekarang jawabannya berapa Mary? 50 cm, Pak. 50 cm. Itu positif apa negatif? Positif, Pak. Positif. Oke. Yang penting bukan positif COVID ya. 50 cm kita tulis di sini ya. Kita tulis di sini. Kita kasih warna kuning. Ya. Oke, terima kasih Mary. Tepuk tangan buat Mary. Tepuk tangannya. Sama-sama, Pak. Gitu. Ini bulan Februari berarti bulan yang kedua. Bulan yang kedua nih Yusafat sudah nih, sudah apa? Sudah deg-degan. Padahal bukan dia yang saya tunjuk. Nomor 2 dari belakang yaitu Wirdiono. Wirdiono mana Wirdiono? Halo Wir? Ada Pak, ada. Ada. Wir, kamu dapat kesempatan untuk menjawab yang warna biru. Kalau baca belakangnya serata ini, yang warna biru ini, kalau rumusnya itu B min M, itu berarti berapa dikurangi berapa, Wir? Rumusnya kan B kurangin M, Pak. Berarti 100 dikurangi 34, Pak. Iya, betul sekali. Jumlahnya berapa, Wir? 96. 60. Ayo, 100 dikurangi 34 sama dengan 66, Pak. survei membuktikan. Itu positif apa negatif? Positif, Pak. Positif. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Wirdiono. Mantap, pintar-pintar Bu Mega. Oke. Nah, sekarang Bu Mega, atau kita kasih kesempatan siapa yang menjawab yang warna hijau ya, jawab Bu Mega ya. Siapa ini? Nanti Saya, Pak. Saya nanti biar dicatat Bu Mega. Saya, Pak. Oh ya itu langsung. Saya, Pak. Siapa dulu Bu Mega? Belum nih. Siapa dulu Bu Mega? Yo Glenn. Oke, Glenn. Ya, kita jawab sama-sama. Glenn, kamu dapat kesempatan yang hijau, Glenn. Kalau rumusnya B min M berarti berapa kurangi berapa M? Anu Glenn. Halo. 100 dikurang 31, Pak. 100 kurang 31. Hasilnya berapa, Glenn? 69. Positif apa negatif? Positif, Pak. Nah, kita cek ya. Wih, bener Glenn. Tepuk tangan buat Glenn. Itu dapat reward dari Mega itu nanti. Oke, tadi yang sudah datang dari Putri siapa Bu Mega? Tahu itu. Putri tadi, yo Tata. Marta betul tadi ya? Ya, Bu, saya. Oke, Marta. Ya, Ta. Pas, Marta, yang warnanya pink. Yang warnanya pink ini rumusnya B min Iya, M. Pak. Berapa kurangi berapa, Marta? 150 dikurangi 37, Pak. Berapa itu hasilnya? Positif 113, Pak. Positif 113. Coba kita cek ya. Wih, bener Bu Mega. Betul. Betul. Berarti sudah siap latihan ini ya. Hebat banget, Pak. Main kuis nih. Oke. Ya. Nah, matematika menyenangkan loh ternyata tidak sesulit yang kita kira. Nah, ini pembacaan kalau sudah pengolahan data sudah sampai sini, ini masih ada kelanjutannya. Nah, kita harus menentukan tinggi titik. Nah, tadi kan kita sudah cek ini naik semua kan. Ini naik semua sesuai dengan gambar, sesuai dengan tanah yang sudah diukur. Ini kan kecenderungannya naik. Nah, jadi kita data ini berarti sudah valid. Nah, tapi akan lebih valid kalau kita nanti akan menuliskan tinggi titik.
Tinggi titik ini berguna untuk penggambaran nanti. Nah, tinggi titik ini, tinggi titik awal tuh kita boleh tentukan. Tentukan misalkan berapa. Kita tentukan 0 boleh. 0 ya. Kita tentukan mulai dari 0 aja. Oke, 0. Supaya gampang. Nah, ini kita tentukan sendiri. Tentukan sendiri. Nah, cara menuliskannya adalah tinggi titik ini, tinggi titik B, itu berapa? Kalau A kan mulai start awal kan 0 ini 0 ini. Kalau tinggi titik B berarti harusnya kan dia lebih tinggi dari A. Nah, lebih tingginya itu berapa? Ya berarti adalah titik 0 ini ditambah, karena ini kan naik semua ya, berarti ditambah 50. Berarti titik B tingginya berapa? 50, Pak. 50. Ya, 50. Oke, sekarang kita ke titik C. Titik C. Titik C itu lebih tinggi dari titik B dan titik A. Ya, berarti dia nanti harusnya lebih tinggi. Caranya bagaimana? Yaitu ya tinggi titik B itu ditambahkan tinggi titik yang beda tinggi yang ada di sini. Berarti berapa ini? 50 tambah 6 berapa? 116, Pak. 116, betul sekali ya. Nah, lalu yang tinggi titik D berapa? Sama rumusnya tadi, 116 tinggi terakhir ditambahkan beda tinggi C dan D. 185. Nah, lalu terakhir ini ditambahkan ini. Ya, titik ini. Ya, jadi sudah sesuai dengan ini gitu ya. Lalu kita akan dijumlahkan ini. Jumlah sigma itu jumlah ya. Saya tulis simbolnya di sini. Sigma mana ini dia? Oke. Ini saya bold. Terus saya kasih warna agak beda supaya nah seperti ini ya. Nah, ini dijumlahkan. Nah, ini jumlah totalnya. Nah, total ya. 100 tambah 100 tambah 100 tambah 150. 450. 50 tambah 34 tambah 31 tambah 37. 152. Nah, total jarak itu 250 tambah 240 tambah 240 tambah 397. Ya. 1127, 11 meter, 27 cm. Terus yang total beda tinggi yang naik. (298) ya. Terus total beda tinggi yang turun, karena kalau tidak ada berarti strip atau 0. Nah, begitu. Ya, sudah sampai sini. Oke, ini dia. Ini pembacaannya. Lalu kalau kita baca di job sheet, ini supaya valid kan harus dicek ya. Cara pengecekannya, kontrol perhitungannya itu ini. Ini ya. Sigma B dikurangi sigma M itu hasilnya berapa? Coba kita cek di sini. Sigma B dikurangi sigma M hasilnya berapa? Nah, ini ya, kita tulis di sini ya untuk kontrol ya. Sigma B dikurangi sigma M. Jumlah B dikurangi jumlah M. Ini 298. Dicatat. Terus yang kontrol yang kedua itu jumlah yang positif dikurangi jumlah yang negatif. Ya, jumlah yang positif dikurangi jumlah yang negatif.
Sama enggak ini? Masih sama ya? Berarti sudah mendekati betul. Tapi masih ada satu alat kontrol. Yang pertama adalah tinggi titik akhir dikurangi tinggi titik awal. Coba kita cek. Tinggi titik akhir berapa ini? 298. 298. Ini ya, dikurangi titik awal. Titik awalnya berapa? 0. 0, Pak. Oke, berarti tiga-tiganya sudah sama belum ini? Sama, Pak. Sama, Pak. Berarti kesimpulannya sudah oke datanya. Nah, ini berarti data ini sudah bisa digambar. Nah, untuk mengisi ini kira-kira penjelasan saya tadi sama teman-teman, kira-kira ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, Jelas, kita Pak. kirim, ini kita kirim. Ini kita kirim. Jangan khawatir. Ini nanti kita kirim di WA group ya. Lalu kita nanti akan dikasih soal latihan. Pakai satuan senti aja ya Bu Mega ya, biar gampang ini anak-anak ini. Boleh? Iya, Pak. Oke, ini saya kirim di PDF ya. Nah, ini nanti yang akan kalian terima. Saya kirim di WA grup. Saya kirim di grup produktif atau di kelas 10? Kelas 10 aja ya. Di kelas 10 aja. Oke, saya kirim. Itu jadikan pedoman. Nah, oke, sampai sini itu penjelasan dari kami. Bu Mega mungkin ada yang mau ditambahkan atau beri motivasi, silakan. Ya, untuk penjelasan dari Pak Daniel, setelah kalian tahu ya, yang kemarin contoh kemarin itu adalah satuannya meter, ya. Kemudian yang saat ini sampaikan Pak Daniel ada satuannya sentimeter. Sebenarnya mudah nggak ketika kalian melihat, kalau kemarin kalian hanya melihat luarnya saja, oh udah hitung-hitungan lagi gitu ya, sehingga kalian sudah merasa wah ini kok susah dan sebagainya. Padahal setelah kita lakukan latihan, kemudian kita pahami bareng-bareng, ternyata mudah atau sulit? Mudah, Bu. Mudah. Oke, berarti untuk pembelajaran bagi kita semuanya ketika kita mengetahui atau melihat satu hal yang belum kita pelajari atau belum kita pahami, jangan menyerah dulu ya. Apapun itu ya, baik dalam pembelajaran ataupun dalam kehidupan kita ya. Kalau saat ini kalian lebih ke belajar, berarti ketika mendapatkan materi baru dari Bapak Ibu guru, jangan langsung menilai waduh ini susah nih, jangan langsung lemah, jangan langsung merasa kalian saya nggak mampu, nggak boleh seperti itu ya. Gimana caranya supaya kita tahu ya, kita harus pahami dulu, belajar dulu, kita pahami dulu supaya ya segala sesuatu yang belum kita pikirkan sebelumnya kita jadi tahu, oh ternyata bisa kok gitu, ternyata bisa kita pelajari di sini gitu ya. Itulah perlunya kita untuk bisa mempelajari dan memahami terlebih dahulu, jangan menilai dari luarnya dulu ya. Pasti anak-anak bisa kok, pasti teman-teman semuanya bisa kok gitu. Kita diberikan akal pikiran sama Tuhan itu sama ya, tinggal kita mengolahnya seperti itu sih untuk teman-teman semuanya. Mudah, jangan lupa belajar juga satuan-satuannya, senti ke meter, itu yang lebih kita pakai itu di situ. Milimeter ke meter itu di BKP sering kita pakai ya, ukuran besi dijadikan ke meter ya, diameter besi ya. Itu juga kita akan pakai senti ke meter, itu latihan ya. Latihan ya untuk teman-teman semuanya. Jadi
harus belajar satuan seperti itu. Itu Pak Daniel. Ya Bu Mega, terima kasih. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, minta tolong siapa ya? Coba Mike. Mike coba ditutup dalam doa Mike. Nanti habis ini kami kirimkan soal latihannya untuk kalian coba kerjakan di asrama gitu ya. Sampai jam berapa ya selesai ya? 9.30. 9.30 ya. Ya, kalau tidak selesai nanti bisa dikirim lain waktu. Cukup ini masih ada waktu. Masih ada waktu lah. Tidak harus hari ini, tapi coba nanti hari ini dikerjakan dulu sesuai jamnya. Oke, silakan Mika bisa ditutup dalam doa. Mari sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini karena Kamu memberikan kami kesatuan kekuatan sehingga kami bisa melakukan pembelajaran kami pada hari ini. Apapun yang diajarkan oleh Ibu Guru dan Pak Guru kami pada pagi hari ini, biarlah apa yang diajarkan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami dan kami bisa pelajarinya Tuhan. Berkati kami semua dan juga guru yang telah mengajar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk foto sebentar yuk. Amin. Terima kasih.